Halo semuanya, jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan soal permasalahan kaidah pencacahan yang telah saya cari pada solusinya. Jadi pembahasan yang pertama saya akan membahas pengertian dan perbedaan, kemudian aturan penjumlahan dan aturan perkalian, permutasi dan kombinasi. Tetapi sebelum membahas soal dan solusinya, saya akan menjelaskan dulu pengertiannya. Jadi, aturan penjumlahan digunakan ketika kita memiliki beberapa pilihan dari kelompok berbeda, tetapi hanya bisa memilih satu. Jika ada N, cara untuk pilihan pertama, dan M, cara untuk pilihan kedua, tidak bisa bersamaan. Maka total pilihannya adalah N plus M. Jadi, N plus M adalah rumus dasarnya. Kemudian ada aturan perkalian. Jadi aturan perkalian digunakan untuk memilih dari beberapa tahap yang dapat terjadi bersamaan. Jika ada N, cara untuk satu tahap, dan M, cara untuk tahap berikutnya, maka total pilihannya adalah N dan M. Kemudian di sini ada permutasi. Jadi permutasi adalah pengaturan objek-objek dalam urutan tertentu. Permutasi menghitung cara-cara mengatur elemen-elemen dalam suatu kelompok dengan memperhatikan urutan. Lalu, ada pengertian kombinasi. Kombinasi adalah cara untuk memilih beberapa objek dari satu kelompok tanpa memperhatikan urutan dalam kombinasi urutan tidak penting, yang berarti ABC sama dengan BAC. Lalu kemudian kita masuk kepada perbedaan. Nah, aturan penjumlahan dan perkalian digunakan untuk menghitung total kemungkinan dalam pemilihan dari dua kelompok atau lebih. Nah, penjumlahan juga ini dilakukan untuk kasus yang saling eksklusif dan perkalian untuk kasus independen yang bisa dilakukan bersamaan. Nah, lalu permutasi dan kombinasi, keduanya ini digunakan dalam memilih dan mengatur objek dari kelompok tertentu. Nah, permutasi ini mempertimbangkan urutan, sementara kombinasi tidak. Nah, sekarang kita masuk ke soal pembahasan dan solusi dari soal tersebut. Jadi, soal pertama, Popo akan menghadiri pesta ulang tahun temannya dan ingin memakai sepatu favoritnya. Sepatu favoritnya di lemarinya. Popo memiliki 5 sepatu sneakers, 3 sepatu kulit, dan 4 sepatu boots. Maka banyak pilihan sepatu yang bisa dipakai Popo untuk menghadiri pesta tersebut adalah, ini merupakan jawabannya atau solusinya. Jadi Popo ini dia ingin sekali untuk pergi ke pesta ulang tahun, tapi dia bingung. Nah, ini Popo, lalu ini 5 sepatu sneakers, plus 3 sepatu kulit dan 4 sepatu. Nah, di sini artinya dia bisa banyak pilihan sepatu dari koleksi favoritnya itu sebanyak 12 pilihan. Maka kita jumlahkan 5 sepatu sneaker jumlah dengan 3 sepatu kulit dan juga 4 sepatu boots. Maka jawabannya adalah 12 pilihan. Kita masuk ke soal aturan perkalian. Jadi, menjelang hari Natal, Ragil ingin menghias rumah dengan dekorasi yaitu lampu hias dan ornamen gantung. Ragil memiliki 15 jenis lampu hias dan 6 jenis ornamen gantung. Ragil ingin memilih satu jenis lampu hias dan satu jenis ornamen gantung untuk dipasang di rumahnya. Berapa banyak cara yang dapat dilakukan Ragil agar Ragil dapat menghias rumahnya? Banyak jenis lampu hias yang dimiliki Ragil, yaitu 15 jenis. Ragil dapat memilih salah satu dari 15 jenis hias tersebut. Lalu, banyak jenis ornamen yang dimiliki, yaitu 6. Jadi, Ragil juga dapat memilih salah satu dari 6 jenis ornamen tersebut. Oleh karena itu, Ragil harus menghias keduanya dengan menggunakan lampu hias dan ornamen. Banyak cara yang dimiliki Ragil adalah 15 dikali 6. Jadi 15 dikali 6 sama dengan 90. Maka
Ragil dapat menghias dengan sebanyak 90 cara. Kita masuk ke dalam soal permutasi kondisi 1. Dalam sebuah tata surya ada 8 planet yang mengelilingi bintangnya. Ilmuwan ingin mengamati pola orbit dengan memilih 5 dari 8 planet ini dan menyusunnya dalam urutan tertentu yang nantinya akan digunakan dalam analisis. Berapa banyak cara yang berbeda dan bisa ilmuwan gunakan untuk memilih dan mengatur 5 dari 8 planet dalam urutan tertentu. Jadi, cara untuk menyelesaikan masalah ini kita menggunakan permutasi kondisi 1, di mana rumusnya yaitu PNR sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial sama dengan P8 dan R5. Nah, sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 5 faktorial. Sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3. Di sini kita bisa mencoret keduanya, yaitu 3 faktorial dan per 3 faktorial, dikarenakan ini dapat dibagi. Kemudian 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kita dikalikan, maka hasilnya 20.160 cara. Kemudian permutasi kondisi 2. Banyak susunan kata yang dapat dibentuk dari kata kakak adalah titik-titik susunan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa P sama dengan 5. 5 adalah kata kakak ini sejumlah 5, lalu kita per 3 faktorial 2 faktorial, di mana kita bisa lihat di sini huruf K ada 3, lalu huruf A ada 2, maka kita tulis 3 faktorial dan 2 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 3 kali 2 kali 1 kali 2 faktorial. Kita bisa lihat di sini bahwa 2 faktorial dicoret, 2 faktorial di atas juga dicoret dikarenakan itu dapat dibagi. Lalu di sini kita bisa lihat juga bahwa 3 dicoret dan 3 di atas juga dicoret dikarenakan bisa dibagi. Kemudian 2 di sini dicoret dan 4 dicoret karena 2 kali 2 sama dengan 4, maka di sini hasilnya 2. Maka di sini kita perlu untuk mengkalikan 5 kali 2 dikarenakan semuanya sudah tercoret. Jadi 5 kali 2 adalah 10, maka hasilnya adalah 10 susunan. Kemudian permutasi kondisi 3. Bapak kos memiliki 10 kamar yang disewakan. Setiap kamar sudah terisi oleh penghuni. Suatu hari, Bapak kos sedang mengadakan acara ulang tahun di ruang tengah kos dengan sebuah acara makan-makan bersama. Dalam acara tersebut, Bapak kos mengatur posisi dari penghuni untuk melingkar di meja makan. Jika ada 10 penghuni yang duduk di meja makan secara melingkar, dalam berapa carakah Bapak kos dapat mengatur posisi duduk para penghuni tersebut? Cara penyelesaiannya yaitu kita bisa lihat di sini bahwa Bapak kos mengatur posisi duduk para penghuni itu secara melingkar. Jadi kita menggunakan rumus P siklis. Ya, jadi berapa carakah Bapak kos dapat mengatur posisi duduk para penghuni tersebut? Nah, jawabannya adalah P siklis sama dengan N kurang 1 faktorial. Jadi, di sini jumlahnya ada 10 kurang 1. 10 kurang 1 faktorial sama dengan 9 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 faktorial. Jadi, sama dengan 362.880 cara.
Kemudian kita masuk ke soal kombinasi permutasi kondisi 3, mohon maaf. Jadi buat dari 5 huruf jika setiap huruf bisa dipilih berulang kali dari himpunan A, B, C, D, E dan setiap susunan terdiri dari 2 posisi. Jawabannya misalkan terdapat 5 pilihan huruf yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, setiap susunan terdiri dari 2 posisi dan setiap posisi bisa diisi dengan salah satu dari 5 huruf tersebut. Maka rumus yang digunakan NR, N pangkat R. Maka penyelesaiannya adalah 5 pangkat 2, di mana kita bisa lihat di sini bahwa pilihan hurufnya itu ada 5, A, B, C, D, dan E, di mana susunannya itu terdiri dari 2 posisi. Maka 5 pangkat 2. Jadi sama dengan 25. Nah, ini jika kita jabarkan semua huruf yang bisa kita dapatkan, A dengan A dengan B, A dan C, begitu juga dengan B, sampai dengan E, C juga seperti itu. Maka jumlah susunan berbeda yang dapat dibuat adalah 25. Nah, sekarang kita masuk ke soal kombinasi. Pak Carlo merupakan seorang pemilik usaha fotokopi yang baru saja mendapatkan 14 jenis kertas yang berbeda dan akan dipajang di etalase kaca di tokonya karena etalase kaca tersebut sudah penuh dengan barang lainnya. Ia hanya bisa memajang 7 dari 14 jenis kertas tersebut pada etalase kacanya sekaligus. Berapa banyak cara yang bisa dipilih Pak Carlo untuk menentukan 7 brosur yang akan dipajang dari total 14 jenis kertas yang dimilikinya? Jadi rumusnya adalah CNR sama dengan N faktorial per R faktorial N kurang R faktorial sama dengan C14, di mana 14 adalah jenis dari kertas tersebut, lalu R7 karena Pak Carlo ingin menentukan 7 brosur yang akan dipajang dari total 14 tersebut. Maka sama dengan 14 faktorial per 7 faktorial dalam kurung 14 kurang 7 faktorial sama dengan 14 faktorial per 7 faktorial 7 faktorial sama dengan 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial per 7 faktorial 7 faktorial. Maka di sini bisa dilihat sendiri penyelesaiannya 14 dibagi 7 yaitu 2. Dan di sini 13 tidak bisa dibagi oleh di bawahnya, maka dia tidak bisa dicoret. Lalu kita bisa coret 12 dengan 6 karena 6 kali 2 sama dengan 12. Di sini 11 juga tidak bisa dicoret, maka kita coret 5 dengan 10. Maka hasilnya 5 kali 2 sama dengan 10. Lalu di sini kita tidak bisa mencoret 4. Maka kita mencoret 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Maka kita coret 9. Maka hasilnya 3. Lalu kita di sini coret 2 dan coret 8. Maka hasilnya 8 dibagi 2 yaitu 4 kali 4. Dan di sini kita bisa lihat bahwa 7 faktorial dan 7 faktorial dicoret dikarenakan bisa dibagi. Jadi sama dengan 2 kali 13 kali 2 kali 11 kali 2 kali 3 kali 4 faktorial. Maka hasilnya 3432 cara. Demikian dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mohon maaf jika saya memiliki banyak sekali kesalahan di dalam PowerPoint ini.
Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.